langsung buka firman Tuhan di Yoel pasal yang ke-1. Kemarin kita akhir di ayat 12. Saya lompat 1-2 ayat, langsung saja ke ayat 14. Beri judul, The Year of Praise and Months of Provision. Yang dicanangkan tema tahun ini adalah tahun pujian dan penyediaan. Saya tambahkan khusus untuk Biskon ini. Tahun pujian dan bulan-bulan penyediaan. Tuhan itu nggak memberi kita tema tahunan semata-mata itu doang. Tuhan juga setia kepada kita setiap hari dan tidak pernah lupa setiap bulannya Tuhan memelihara. Yoel pasal 1 ayat 14, saya langsung saja karena banyak yang harus saya bahas. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Ayat 14 menanggulangi kondisi pandemi di zaman Yoel waktu itu, gonjang-ganjing politik, dan kebejatan moralitas dalam pemerintahan Ratu Atalia yang sangat jahat. Maka Tuhan menyerukan melalui Yoel untuk mengadakan puasa yang kudus. Ayat 14. Maklumkanlah perkumpulan raya. Saya percaya pada puasa. Asal itu kehendak Allah dan kita melakukannya dengan cara yang benar. Sudah waktunya di dunia yang suka makan-makan, yang suka untuk menyantap hidangan, kita anak-anak Tuhan, sebelum Tuhan datang kembali, dari waktu ke waktu perlu sengaja untuk berpuasa. Apalagi kalau kita menghadapi suatu situasi, jenis tertentu tidak bisa diusir hanya dengan berdoa. Puasa itu bukan keramat, tapi puasa itu melatih kita untuk lebih bergantung sama Tuhan. Jadi bukan puasanya yang mujizat, tetapi kita dilatih untuk semakin mendekat, merapat tanpa banyak gangguan berupa hidangan. Adakanlah puasa yang kudus. Saya sarankan kalau ada di sini yang mengalami sebuah tantangan dalam dunia kerja di marketplace untuk increase atau untuk meningkatkan kemitraan dengan Roh Kudus, belajarlah berpuasa. Tapi puasa itu tricky sekali. Puasa itu bukan pantang makan. Mirip sekali dengan diet soalnya. Atau orang yang stres, nggak nafsu makan. Sangat tidak kelihatan perbedaan. Jadi puasa itu dimulai dengan motivasi yang kudus. Makanya disebut puasa yang kudus. Kalau puasa saja semua orang bisa. Tapi puasa yang kudus hanya orang yang melakukannya dengan benar yang dapat menyandang gelar bahwa dia telah berpuasa dengan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya sarankan ya cara berpuasa begini. Kalau Anda punya masalah, Anda puasa untuk yang lebih tinggi, Anda puasa untuk lebih rendah. Maksudnya, puasa untuk visi kerajaan sorga, padahal bisnis Anda bermasalah. Coba itu deh, saya buka preskripsi dari firman Tuhan. Yesus tabib di atas segala tabib, saya jadi dokter substitusi. Ya, saya jadi susternya lah ya. Saya jadi bidannya untuk membantu melahirkan atau menangkap mujizat yang akan segera keluar dalam bisnis dan pekerjaan Anda. Saya ajarkan puasa kudus ini, berpuasa untuk perkara yang lebih tinggi. Kalau Anda adalah jemaat Gereja Mawar Sharon, puasalah untuk visi Gereja Mawar Sharon. 2030 300 gereja berdiri. Berarti kalau setiap gereja 1.000 jiwa yang diubahkan, berarti ada 300.000 murid yang kita sekarang sedang perbincangkan. Berdoa untuk itu. Padahal bisnis Anda butuh didoakan, Anda berdoa untuk itu dulu dan mencari kebenarannya. Segala sesuatu ditambahkan. Tapi puasa juga puasa untuk sesuatu yang lebih rendah. Kalau Anda bermasalah,
Cari orang di sekeliling Anda yang punya masalah mirip minimal jikalau tidak sama. Puasakan untuk orang itu. Bukan berarti Anda tidak boleh puasa untuk diri sendiri. Puasakan untuk dia dulu. Itulah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Coba itu. Baru menyandang gelar puasa kudus. Anda akan melihat nanti kebenaran Anda merekah seperti fajar di tengah hari hingga rembang tengah hari. Yesaya 58 berkata, maka Tuhan akan menjadi penjaga di depan dan belakangmu. Anda akan terkejut. Terobosan yang Anda tidak minta diberikan kepadamu. Itu namanya puasa kudus. Ya, coba itu. Maklumkanlah perkumpulan raya, nggak hanya puasa saja. Ketika mau diadakan biskon ini dengan tema Holy Spirit and the Marketplace, kami berdoa, kita semua berdoa panitia, dan terutama pengembalaan. Apakah ini baik untuk umat Tuhan? Bukan hanya baik, saya rasa ini disuruh oleh Roh Kudus. Sebab ayat 14b bunyinya maklumkanlah perkumpulan. Artinya dengan sengaja, panggil jemaatmu untuk datang. Untuk kumpul sama-sama, bukan asyiknya rame-rame atau pesta. Kumpul itu untuk sembahyang dan berdoa dan mencari wajah Allah. Berarti ada berkat korporat ketika kita kumpul seperti ini. Kalau enggak ya, mendingan stay at home saja. Berarti ada sesuatu yang akan menerobos dan tidak akan terjadi sampai kita berkumpul seperti ini. Jangan lihat ini sebagai perkumpulan manusia. Tahukah Anda mata rohani harus terbuka? Mungkinkah malaikat Tuhan juga berkumpul di sini? Mungkinkah di sini ada tangga naik turunnya anak manusia? Itu loh yang dilihat oleh Yakub di Betel. Kumpulkan, maklumkanlah perkumpulan raya. Lalu kumpulkanlah para tua-tua. Dan seluruh penduduk negeri. Disuruh kumpul sama-sama untuk berdoa. Yang suruh ngumpul dulu adalah tua-tua. Tua-tua di sini bicara tentang spiritual leaders, pemimpin-pemimpin rohani. Saya sebagai gembala sidang meminta kepada Anda, tentunya Anda itu merangkap. Di sini itu ada pengusaha, tetapi juga merangkap sekaligus sebagai CGL atau pemimpin kelompok sel. Ketua sel grup ceritanya minimal. Jikalau bukan ke atas nanti coachnya, lalu nanti sampai ke tim leadernya yang mengawasi satu zona. Susunan penggembalaan di gereja kita tercinta sampai atas lagi asisten gembala, gembala terus sampai termasuk saya. Kita semua ini penjaga saudara seiman. Kita semua ini penjaga domba, extension atau kepanjangan tangan sang gembala agung kita. Kumpulkan para tua-tua bukan untuk menggosip pria. Kumpulkan para tua-tua untuk berdoa. Sebagai gembala saya memanggil Anda. Kalau Anda punya jabatan ganda, Anda adalah raja, raja kayu, raja besi, raja advertensi. Tapi Anda juga imam di rumah Tuhan, meskipun imam ekstensi, imam kepanjangan tangan dari kami. Anda turut menggembalakan di gereja ini sebagai volunteer leader, sebagai sukarelawan, sebagai jemaat yang diberikan beban dan urapan tambahan untuk bisa menggembalakan sesama jemaat. Dan saya punya satu seruan sangkakala. Shofar saya berbunyi, bunyinya begini. Jikalau Anda menyandang gelar spiritual leader di gereja kita, maka Anda bertanggung jawab untuk doa puasa untuk member Anda. Lu Pastor Philip, saya ini datang ke gereja gini untuk mau tahu, ini kan kalau seminar bisnis kan saya mau dapat clue-nya, tipsnya, 5 langkah kayak gimana. Yang gitu tuh gampang. Di luar sana banyak, ngapain ke gereja? Di gereja nggak dapat ini. Di luar nggak dapat ini, hanya di gereja saja. Impartasi. Saya nggak ngajarkan 5 tips atau 5 langkah gimana kaya. Saya ajarkan gimana kita bisa temukan tangga Yakub yang naik turun, di atasnya ada anak manusia. Promosi bukan dari timur dan barat, dari atas datangnya. Kumpulkan para tua-tua. Sebuah panggilan untuk spiritual leader dulu yang berdoa, sekalipun Anda sendiri dirudung masalah, karena Anda volunteer leader kan? Anda bukan full timer. Kok aku suruh doain orang lain, emangnya bisnisku kebagusan? Aku sendiri tuh ngos-ngosan, masa suruh doakan memberku? Ya memang apa boleh buat, kalau Anda spiritual leader, kalau Anda menyandang gelar dan urapan, as early as sedini sponsor, bahkan bukan kelompok sel
bukan ketua kelompok selnya, tapi wakil-wakil ketua kelasnya. Kalau Anda menyandang gelar penjaga umat Tuhan, shepherd atau juga diberikan pucuk tongkat penggembalaan, maka Anda bertanggung jawab untuk mendoakan orang-orang yang ada dalam orang-orang yang Tuhan percayakan kepada dirimu. Kumpulkan para tua-tua. Makanya saya ajarkan tadi puasa kudus. Bisa-bisa terobosanmu tidak terletak pada mendoakan diri sendiri loh. Bisa jadi terobosan Anda, hai janda Sarfat, adalah masak tuh tepung, jadikan roti, kasih Elisa. Ini bukan bicara tentang uang dipersembahkan ke gereja. Ini bicara tentang roh yang berkorban. Jangankan volunteer leader, kami para full timer pun mungkin pergumulannya beda. Kami juga punya pergumulan yang tidak kalah. Terus terang saya buka buku nih, agenda doa. Doa saya itu 10% for me, 90% for you. Tahu nggak? Kalau Anda tahu bagaimana saya berdoa setiap hari, 10% itu untuk diri sendiri. 90% untuk jemaat. Lihat, saya sehat. Tangan Tuhan bekerja. Bisa-bisa kita lebih diurapi. Bisa-bisa kita lebih dipakainya dan disertai. Karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang berkorban. Karena orang berkorban itu mirip sama Yesus. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia, kasih Allah itu. Maka ia memberikan, kata memberi itu sacrifice. He sacrificed his son. Saya mau tunjukkan kepada Anda, kunci mujizatmu terletak pada tidak mengasihani dan mementingkan diri. Ini DNA-nya Gereja Mawar Siaran dari dulu sampai sekarang. Saya tidak pernah berubah setia soal ini. Sejak zaman-zaman kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, saya selalu mengajarkan yang sama. Kumpulkan para tua-tua. Kita sekalipun punya pergumulan yang sama dengan orang yang kita doakan, doakan mereka dulu. Lihat nanti ya, Tuhan yang jadi, tanda kutip nih, karena Tuhan tidak pernah sungguhan begini, karena Tuhan tidak berutang sama siapa-siapa. Tuhan yang jadi, sungkan sama Anda. Ayo, para pengusaha dan profesional di Gereja Mawar Siaran ini, kita jadikan Tuhan sungkan sama kita. Sungkan itu bukan berarti Tuhan berhutang sesuatu. Saya nggak ngomong ini kurang ajar loh ya. Saya pakai bahasa manusia untuk menggambarkan hubungan yang nyata dengan Tuhan kita. Tuhan paling respect sama orang yang berani berkorban untuk orang lain. Makanya itu saya kasih judul puasa itu puah. Itu singkatan dari puasa. Puasa, sa, singkatan dari saya. Puasa itu bukan nak makan. Puasa itu menyerahkan makananmu untuk orang lain yang sama lapar. Jangan sebut puasa kudus kalau tidak berani puasa memperhatikan diri sendiri. Let me tell you, that will be your miracle of provision this year. Bukan orang-orang yang mencari-cari seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sedangkan Tuhan berkata, jangan khawatir, burung di udara dia pelihara. Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan. Justru kalau kita cari-cari itu seperti orang-orang yang tidak takut akan Dia. Malah justru kita kehilangan nyawa. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya untuk aku, kata Tuhan, untuk Injilku, untuk orang lain, untuk kerajaanku, dia akan memperolehnya. Amin? Amin? Oh haleluya. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan, sambil saya bernafas. Haleluya. Puji Tuhan. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri, kemana? Ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Wow, disuruh kumpul di rumah Tuhan kayak gini, lalu suruh berteriak. Suruh berteriak. Yang paling keras harus suara tua-tua. Berteriak apa? Ini yang saya sebut sebagai urapan korporat sebuah gereja. Tuhan itu punya perjanjian dengan gereja-gereja lokal. Sekalipun gereja itu tubuh Kristus seluruh dunia, tapi setiap gereja lokal itu punya DNA. Every local church has a covenant with God. Makanya setiap gereja lokal itu, kepalanya tetap Yesus. Meskipun Yesus itu kepala tubuh Kristus, paham maksud saya? Tapi every local church itu ada covenant. Makanya kalau kumpul Bani Simeon, ya sama Simeon. Bani Ruben sama Ruben, Yehuda sama Yehuda. Memang dia adalah singa dari Yehuda. Suku ini jadi penebus bagi seluruh umat manusia. Tetapi sebagai suku, it's good untuk kita punya tembok. Baik sekali untuk kita punya kandang. Kalau mau bicara soal persatuan, jangan picik hati, ku tak pandang dari gereja mana. Tapi kalau soal penggembalaan,
Tapi soal penggembalaan, soal tuntunan, ada baiknya punya kandang. Burung aja punya sarang. Nah Tuhan suruh every local church itu, pastornya peka, jemaatnya meresponi. Berkumpullah ke rumah Tuhan Allah, rumah lo ya, ada adresnya, berteriaklah sama-sama. Berarti ketika sebuah gereja lokal itu mencapai sebuah kesadaran bahwa mereka butuh Tuhan, dan mereka puasa atau nggak puasa, tapi mereka sama-sama memaklumkan perkumpulan raya ke rumah Tuhan dan berteriak, there is a breakthrough. There is a breakthrough, ada suatu terobosan yang akan mematahkan kutuk yang sirkulasi di antara anggota gereja tersebut. Paham maksud saya? Goshen terjadi, peluputan. Aneh. Berdoa sebagai satu gereja, nanti yang alami benefitnya adalah masing-masing membernya. Dan bisa ada kemiripan gitu loh. Bisa di bulan-bulan yang sama, gereja itu mengalami mujizat di tempat yang berbeda-beda. Mereka saling nggak tahu. Si ini ngalami mujizat itu, si itu ngalami mujizat ini. Kok bisa? Karena berkatnya korporat. Sekalipun diberikan secara individual, atau per family, atau per business, per karir. Ini yang kita sedang mau capai lewat Biskon ini, supaya kita mengerti pertemuan seperti ini penting sekali. Saya kasih visinya. Anda sudah merasakan di hati, makanya Anda datang ke sini. Tapi sekarang dengan diverbalisasi, dijelaskan begini, Anda jadi paham, oh visinya begini. Seperti diteguhkan dengan palu godam, seperti ada konfirmasi. Ketika mereka berteriak pada Tuhan, siklus setan itu dipatahkan, lalu terjadi semacam penyertaan bersama, perkenanan Allah atau favor itu terjadi, karena Roh Kudus bekerja per local church, you see. Don't forget that. Makanya Anda jangan heran, gereja ini bisa hidup, gereja itu bisa mati. Nah, kita harus berdoa terus untuk seluruh tubuh Kristus, iya. Akan ada rasul-rasul, nabi-nabi, so don't worry. Tapi setiap pastoral, di setiap gereja, harus exercise the faith. Nggak boleh kita lihat satu-satu bayinya mati. Kita harus naik ke mimbar sini, serukan puasa kudus, maklumkan perkumpulan rakyat, dan lawan. Saya punya tongkat dan gada harus saya pakai, karena itu pinjaman, itu untukmu, bukan untukku. Dan saya juga sebagai hamba Tuhan akan meminta seluruh jemaat sama-sama meresponi, ayo kita berdoa korporat. Karena jenis ini nggak bisa diusir dengan satu orang doang. Ketika kita berkumpul seperti ini, kerajaan Allah datang. Kereta-kereta besi, kereta-kereta kuda yang berapi-api yang nggak kelihatan, berdiri di kanan dan kiri. Kayak permulaan ibadah. Itu maksudnya. The local church waktu kumpul seperti ini, suddenly becomes a kingdom. Padahal gereja lokal ini tidak mewakili seluruh gereja di seluruh, bahkan seluruh kota, apalagi di seluruh Indonesia. Every local church waktu berkumpul sama-sama dengan benar loh ya, powernya itu kingdom. Powernya itu kingdom. Powernya itu kerajaan. Wow. Makanya itu, kerajaan Allah itu bergerak secara lokal. Makanya itu jangan pernah kita remehkan ibadah. Jangan pernah kita remehkan perkumpulan raya. Itu luar biasa dampaknya. Nah, setelah itu apa yang diteriakkan oleh gereja lokal, yaitu mengubah kutuk menjadi berkat. Mereka melawan situasi pandemi saat itu. Kita baca kutuknya dulu, ayat 17. Ayat 17 saya akan bacakan satu ayat ini untuk di sini kita akan temukan profesi. Seperti yang saya katakan kemarin, khotbah saya ini bukan sifatnya pengajaran tapi nubuatan. Ayat 17 kita perhatikan arus negatifnya dulu. Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah. Aduh. Lumbung-lumbung sudah licin tandas. Aduh. Rengkiang-rengkiang sudah runtuh. Sebab gandum sudah habis. 3 kali aduh. Tapi kalau kita maklumkan perkumpulan raya, para tua-tua bersyafaat untuk jemaatnya. Harus bersyafaat. Lalu kita berteriak bersama-sama secara korporat. Kutuk bisa menjadi berkat. Katakan amin. Sekali lagi ya, sebelum saya lanjut tunjukkan gimana kutuk ini bisa berubah jadi berkat. Saya himbau, bukan saya himbau, saya serukan.
Nggak boleh main paksa karena kerajaan Allah itu kerajaan sukarela. Tapi saya berikan sebuah penekanan. Dalam bulan ini, tahun ini, ya khususnya bulan Biskon ini, bulan Maret sekarang live-nya. Mari kita doakan. Setiap kita itu sengaja mendoakan dunia kerja jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Bisa? Anggota yang ada di bawah kepemimpinan Anda. When you pray for them, don't pray just for their family. Jangan doa hanya untuk keluarga mereka atau untuk pelayanan mereka. Jangan kita interestnya adalah supaya CG mereka bisa bertambah atau kelompok selnya berkembang. Itu iya. But don't forget jangan lupa sebagian besar waktu mereka Daniel dan Yusuf ini tinggal di dunia kerja, di istana raja. Pray for their career. Doa untuk bisnis mereka. Doa untuk pekerjaan mereka. Yang bergumul, doakan pergumulannya. Yang menang, doakan supaya semakin dipakai oleh Tuhan. Saya minta kita saling mendoakan. Saling mendoakanlah kamu, supaya kamu sembuh. Kata Yakobus begitu. Kita doakan pekerjaan orang-orang sekeliling kita, ya. Amin. Boleh saya tanya di sini siapa yang sponsor ke atas? Sponsor, CGL, dan ke atas. Oh haleluya, gereja kita memang gereja sel. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lihat banyak sekali angkat tangan. Berbahagialah, dear jemaat. Sebab hari ini ada seruan untuk mendoakan Anda. Tapi, Anda juga harus berdoa kalau Anda mau mengalami kemajuan. Amin. Di gereja ini kita harus saling mendoakan. Bisa lihat kanan kirinya dari jauh aja beritahu gini, I pray for you. Iya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 17, biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, berarti dengan iman kita percaya hari ini, biji-bijian kita akan basah. Katakan amin. Ini kan bijinya kering, kita imani basah. Lumbung-lumbungnya sudah licin tandas. Berarti kan kosong hampa. Mari kita imani, lumbung-lumbungnya akan terisi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini enggak main-main loh. Bijinya kering dalam tanah, terkutuk taburannya. Lumbung-lumbungnya sudah licin tandas, terkutuklah tuaiannya. Siapa bilang menuai itu berkat? Menabur itu juga berkat. Banyak orang kan kepinginnya berkat tuaian saja. Kapan nih gua nuai? Aku investasi kapan kembali? Aku buka bisnis kan, gak boleh sepi. Belalang pengerip itu harus dikalahkan. Kalau doa itu kiri kanan, kalau doa itu keluar masuk. Makanya doa berkat punya gini, diberkatilah keluar masukmu. Banyak orang itu masalah tuaiannya karena taburannya salah. Tapi saya nggak usah ulang lagi. Kalau soal tabur menabur, nuai menuai, saya sudah ajarkan lewat online kemarin-kemarin dulu. Tapi kita harus berdoa supaya taburan kita diberkati. Bukan hanya taburan itu memberi maksud saya. Tapi apa yang Anda investasikan untuk pekerjaan Anda, untuk keluarga Anda. Ask for the Lord's blessing. Jangan gegabah hanya karena mau kaya. Masuk aja kalau menggiurkan. Without the Lord's blessing, sia-sialah engkau membangun rumah. Malah rugi segalanya. Yang pasti Tuhan tidak memberkati cara yang salah. Tuhan tidak memberkati spekulasi. Tuhan tidak akan memberkati gegabah dan serakah. Karena itu minta Tuhan sebelum menabur. Adalah baik sebelum Anda mengambil keputusan. Anda mau invest di apa? Anda lakukan due diligence Anda. Lakukan PR-nya, riset, survei. Apakah ini aman? Ini jangka panjang. Kita tidak bisa tahu 100% sih. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, pasti ada hikmat berjalan. Biji-bijimu tidak akan kering di tanah. Minta bijimu basah. Apa yang kutabur dalam diri orang lain untuk pekerjaan Tuhan. Yang itu nggak usah pamrih sih. Tapi apa yang kutabur untuk keluargaku. Minta sama Tuhan, berkati. Minta juga tuaiannya. Jadi berkat itu bukan hanya pada tuaian, tapi pada taburan. Buktinya kutuk Israel begini. Bukan hanya lumbungnya hampa. Biji-bijiannya mati. Waktu ditabur masuk tanah langsung meninggal dunia itu bijinya. Some people, jangan ngomong tuaian. Taburannya baru masuk, baru dia lemparkan, sudah langsung dicuri burung. Tapi nggak hanya berhenti di situ. Baca satu lagi ini bagus sekali. Secara profetik saya mau bicara kepada Anda. Sesuatu yang sangat berharga. Setelah biji-bijian dan lumbung-lumbung, 17C bunyinya begini. Rengkiang-rengkiang sudah runtuh. What is rengkiang? Rengkiang itu lumbung-lumbung punya pen-pennya. Gini loh, kayak kerangkanya gini loh. Itu rengkiangnya, bukan lumbung kecil-kecilan gitu.
Lumbung itu yang gede-gede, ini lumbung serius atau pergudangan. Kalau Anda mau lihat gudang itu kan mau lihat tingginya. Ya kan, kerangkanya kuat enggak itu gudang. Ya, jadi gudang. Tuhan beritahu begini sama orang-orang Israel, rengkiangmu sudah runtuh. Tapi kalau kita diberkati, kalau kita berseru, maka salah satu hal yang dipulihkan oleh Tuhan adalah infrastrukturmu. Jangan fokusnya ke taburan benih-benihnya, apalagi serakah tuayannya. Siapkan infrastrukturnya. Rengkiang-rengkiangnya itu loh, kerangka-kerangkanya itu tolong di-erected atau didirikan. Lapangkan tempat kemahmu, bisa. Kembangkan tendamu, oke. Panjangkan talinya, jangan menghemat, oke. Tapi jangan lupa, pancangkan kokoh patok-patokmu. Itu rengkiangnya. Patok-patok itu baku-baku bumimu. Bom, 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 bom. Tapi di zaman pandemi banyak orang wait and see. Nggak mikir sampai sejauh ini. Mau makan aja susah kata orang. Mau break even, mau survive aja, mau kembali normal, udah nggak semudah itu. Begitu, sebagian orang selalu mengakui dengan mulutnya hal-hal yang pesimis saja. No. Tahun 2021 ini dicanangkan sebagai tahun pujian. Jadi kita memuji Tuhan itu jangan tunggu mujizat terjadi dulu. Memuji Tuhan karena Tuhan layak dipuji. Betul? Kita memuji Tuhan. Tetapi setelah itu ada janji Tuhan bahwa tahun ini juga tahun penyediaan. Berarti apa yang harus Tuhan sediakan? Tuhan menyediakan benih untuk ditabur. Ya. Tuhan menyediakan tuayan. Itu yang kita harapkan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga menyediakan infrastrukturnya untuk kita. When you ask something this year, minta sama Tuhan supaya Anda bisa membangun infrastruktur kembali. Mau tahu kenapa? Karena Tuhan punya rencana memberimu masa depan penuh pengharapan. Yang percaya katakan amin dulu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Minta sama Tuhan infrastrukturnya. Infrastruktur itu bisa bicara soal SDM. Infrastruktur bisa bicara soal sistem. Sistemnya selama ini kurang brilian, makanya banyak kebocoran. Perbaiki tahun ini, jangan wait and see. Pastor Philip, bagaimana saya bisa yakin kalau saya bisa lewat tahun ini? Yakinlah dulu. Lalu perbaiki rengkiangmu. Kalau orang nggak yakin, nggak punya visi, liarlah rakyat. Kalau Anda nggak yakin Anda bisa lewat tahun ini, Anda nggak akan bangun apa-apa. Anda hanya wait and see, menunggu secara pasif. Gimana kelajuan yang lainnya? No, bangun rengkiangmu. Jangan berada di gereja, diberikan visi tahun penyediaan, lalu kita gigit jari. Move forward, act upon the prophecy, bertindaklah di atas nubuatan yang sudah diberi. Exercise your faith, praktekkan imanmu. Bangun rengkiangmu. Amin Bapak Ibu. Bisa jadi SDM-nya yang harus, bisa jadi infrastrukturnya, bisa beberapa orang lagi, mungkin tarik lebih mundur lagi. Tarik lebih jauh maksudnya. Mungkin bukan sistem, bukan SDM, bukan pekerjaannya. Beberapa orang, infrastruktur harus dibangun kembali di atas reruntuhan adalah pertobatan. Berapa banyak di antara kita, lubang yang kita buat itu kita buat sendiri dalam kebodohan. Kalau Anda mau membangun infrastruktur, terlalu jauh ngomong soal memperbaiki ministry, pelayanan, caranya, strateginya, sedangkan orangnya sendiri nggak keruan. Kita bisa bangun sistem apapun juga, kalau hidup kita nggak keruan, nggak ada berkat Tuhan. Jadi kadang-kadang infrastruktur pertama yang paling primitif sebelum kita bicara soal pekerjaan adalah hidup pribadimu, kehidupan rohanimu. Bisa jadi keluargamu. Mungkin Tuhan bilang kali ini aku mau bangun rengkiang. Anda kira, oke Tuhan kasih saya strategi bekerja. Mungkin bisnisnya akan harus ditambah apa yang harus dibeli. Mungkin koneksinya harus dihidupkan kembali. Saya perlu kontak orang-orang tertentu. Mungkin saya perlu rombak cara-cara saya. Tuhan tiba-tiba bicara setiap kali datang ke gereja, firman-Nya tentang keluarga melulu. Anda akan terkejut, itu mungkin rengkiangmu. Jika keluarga Anda bukan fondasi rohani yang Anda miliki dalam kehidupan bisnismu. Tahu nggak keluarga itu penting sekali? Mau tahu nggak ada presiden yang bahkan di-impeach dalam sejarah? Karena selingkuh dengan wanita.
Ternyata berzina itu adalah sebuah dosa yang mengakhiri karir seseorang setinggi apapun juga. There's one career ending sin called adultery. Jadi kalau Tuhan mau membangun bisnismu, mungkin Tuhan harus terlebih dahulu bangun pernikahanmu kembali. Bukan kawin dengan orang baru. Tetapi untuk memperbaharui dengan istri masa mudamu. Mungkin pernikahannya nggak keruan. Jangan buang-buang waktu tahun ini, wait and see. Bangun apa yang bolong di dalam dirimu. Komunikasi di situ seringkali kecolongan. Mungkin teamworknya tidak terjalin. Mungkin kita tidak punya sebuah pagar menjaga accountability atau akuntabilitas untuk kita mempertanggungjawabkan diri, itu tidak ada. Selama rengkiangmu ambruk, apapun yang kau bangun nanti akan ambruk. Setiap gandum yang kau masukkan dalam lumbung itu akan ambruk, akan kecolongan, akan amblas, akan berbes nanti airnya, kena hujan, gak kuat. Apapun yang kau taruh di dalamnya akan hilang dimakan belalang. Bangun rengkiangmu. Beberapa orang rengkiangnya itu kerohaniannya, beberapa lagi tentang hubungan dengan keluarganya. Beberapa lagi tidak masalah dengan itu, sudah waktunya Anda belajar sesuatu yang baru. Build your infrastructure. Amin. Saya kasih tahu dulu, saya kasih bocoran ya. Tahun ini adalah tahun apa? Semua jemaat Mount Sharon harus tahu. Jadi kalau tidak tahu sekarang harus dihafal. Tahun the year of praise and provision. Lebih susah mungkin bagi beberapa orang Inggrisnya, jadi Indonesianya gampang. Tahun pujian dan penyediaan. Saya kasih bocoran, saya sudah dapat temanya tahun depan. Saya sudah dapat visinya apa. Saya jaga sampai sekarang bulan Maret, akhir ini mau April. Saya tanya sama Tuhan sekali lagi, Roh Kudus gerakan saya boleh diceritakan pertama kali di Piskon ini. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Dari tema visi yang diberikan Tuhan untuk tahun depan ini, saya bisa menebak, saya bisa meraba kira-kira apa yang akan terjadi dan apa yang akan Tuhan lakukan terhadap umatnya minimal, jikalau bukan di dunia kepada semua orang. Tahun depan adalah the year of dreams and visions. Catat itu, tahun mimpi dan penglihatan. Saya curiga, kasih tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Saya curiga yang baik nih, saya curiga bahwa tahun depan akan banyak pekerjaan dunia marketplace yang booming dan blooming. Bukan tahun depan, tahun 2023. Jadi kalau Anda tidak bangun rengkiang tahun ini, wait and see, nanti pada waktu 2023 Anda gigit jari, atau dalam perlombaan race F1 Anda di belakang. Gereja kita tidak pernah punya spirit itu. Waktu pandemi, saya terus beritakan firman. Memang stay at home di rumah saja. Saat teduh ada. Kurenungkan firman. Online jalan. Rengkiangnya kita bangun terus. Orang lain semua merasa ini semua sudah kiamat. Mungkin sudah mulai menyanyi, Why does the sun go on shining? Saya mengerti keputusasaan. Saya paham bahasa itu. Tapi saya tidak mau dihentikan di sini. Di kilometer ini saya tidak mau mati. Dan saya tidak mau bawa seluruh jemaat mati ke kuburan. No. Kita bangun rengkiangnya. Kita perbaiki sistem kita. Rapat demi rapat sekalipun lewat Zoom saja. Betul ya? Culture kerja kita bukan lagi ke primer yang kita sekarang urusi. Sudah langsung ke kualitas sekunder. Bukan ke kualitas sekunder, sudah ke urusan sekunder, tertier. Sudah bukan lagi primer, bukan lagi survival. Gereja kita terus improve, terus lebih excellent. Memperbaiki yang sudah bagus dibuat lebih bagus. Yang sudah lebih bagus dibuat yang paling excellent. Yang sudah paling excellent kita kejar supaya sempurna. Pelayanan kepada jemaat. Perintisan gereja-gereja. Ratusan CG kita, kelompok sel kita di ratusan kota. Tahu nggak? Saya ngomong ini bukan untuk memegahkan diri. Tugas kita masih banyak. Goal kita masih jauh. Tapi saya ngomong gini supaya di mileage ini, kita bisa rayakan dulu Sweet 17. Gitulah kira-kira. Setiap kilometer berapa kita patut untuk celebrate dulu. Bukan rasa puas hati. Tapi supaya kita lari lebih kencang. Memasuki pandemi gereja kita 40-50 sekian sekarang. Satelit kita sudah mendekati totalnya 100. Bangun rengkiangmu.
Orang-orang pikirannya orang masih mau ke gereja nggak ya? Kita nggak punya mentalitas gitu. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Larilah lebih kencang, saudaraku yang dimuridkan di gereja ini. Kalau kami terapkan itu di ministry, you terapkan di marketplace. Roh kudusmu, roh kudusku, sama-sama kita lari. Lari kencang di depan kereta Ahab. I want to see Jesus.